Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin, ayah bunda, para praktisi pendidikan, para guru dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita berjumpa di satu program yang sangat menarik dan berfaedah, yaitu Kalam Al-Andalusi. Insyaallah bersama Kak Muslim dan para asatidah, para guru di Pesantren Al-Andalus Jonggol, Jawa Barat. Alhamdulillah kali ini kita akan mengawali program yang sangat menarik ini dan bermanfaat buat kaum muslimin dimanapun berada bersama Mudiruna Pimpinan Pesantren Al-Andalus, Ustadz Nurdin Aput Sarbini LC MPD Hafidhahullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifahalakum Ustadz. Tayyibin, alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabar antum, sehat? Alhamdulillah sehat. Selalu ceria dan membawa faedah dimanapun berada, insya Allah. Masya Allah, ini Ustadz Nurdin ya. Sudah cukup lama bergelut di dunia pendidikan saat ya. Ya, kurang lebih. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti kita bahas lebih dalam Ustadz tentang bagaimana dunia pendidikan dan dunia kepesantrenan. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Nurdin. Sebelumnya para pemirsa sekalian, kami informasikan bahwa acara Kalam Al-Andalusi ini akan diisi oleh para asatidah dari Pesantren Al-Andalus, yaitu kita akan membahas tema seputar pendidikan, kepesantrenan, kemudian juga ada parenting, dan insya Allah juga ada dakwah yang akan kita bahas secara mendalam dan detail di dialog kali ini bersama para asatidah Al-Andalus. Baik, alhamdulillah. Ustadz Nurdin, nama lengkapnya Ustadz Nurdin Aput Sarbini LCMPD Ustadz ya? Sahih Ustadz? Sahih. Masya Allah. Ini aslinya dari mana Ustadz? Ana lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Masya Allah. Kemudian sampai 99 Ana mengenyam pendidikan di Sukabumi, dari 99 sampai sekarang ya berhijrah. Di luar Sukabumi, berkiprah berhijrah di luar Sukabumi. Tapi masih di Jawa Barat Ustadz ya? Masih di Jawa Barat. Berarti Sunda deh Ustadz ya? Sunda. Masya Allah, ini sama Sunda sama kamu Muslim Ustadz. Cuma kamu Muslim pecinya aja Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik pemirsa sekalian, beliau adalah Mudir Am Pimpinan di Pesantren Al-Andalus Jonggol. Nah, baik Ustadz, kali ini tema kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu membangun pesantren, membangun bangsa. Ini luar biasa. Sekarang ini kita butuh pembangunan baik secara fisik maupun mental. Bukan hanya fisik saja yang dibangun, tapi juga mentalitas dan lebih khusus lagi kepada pendidikan. Insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan berikut ini. Insya Allah. Pemirsa sekalian, sebelum kita membahas itu, kita akan berbincang sedikit dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, mudir kita pimpinan di Pesantren Al-Andalus, Ustadz Nurdin Aput Sarbini LCMPD Hafidhahullah. Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz, pendidikan antum selama ini di pesantren atau di mana aja Ustadz yang sudah antum tempuh? Oh, Masya Allah. Ini pertanyaannya Masya Allah. Ana ini alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ana ini Allah takdirkan untuk lahir memang di keluarga pesantren. Oh, Masya Allah. Ya, jadi lahir memang di lingkungan keluarga pesantren, di lingkungan pesantren di Sukabumi. Kemudian di SD umum, namun karena kita di lingkungan pesantren, jadi sorenya ya berkegiatan di pesantren. Kemudian SMP di pesantren, Al-Imam di Sukabumi. Lalu setelah lulus dari MTS di Sukabumi di pesantren Al-Imam, melanjutkan studi alhamdulillah di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Salatiga Ustaz. Salatiga. Masya Allah, itu ya, pesantren jadi betulnya tertua 7 itu. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Betul gimana? Salatiga betul 7. Oh iya benar-benar, Masya Allah, luar biasa. Kalau dari 10 ya. Iya benar-benar. Di Salatiga anak 4 tahun, i'dad lughawi, kemudian i'dad muallimin ya setingkat SMA. Kemudian ada program pengabdian 1 tahun. Ya, kebetulan kami dipilih untuk ikut mengabdi di dalam. Waktu itu teman-teman alumni yang seangkatan itu ditebar ke seluruh Indonesia, dan kebetulan kami dipilih untuk di dalam dengan 3 kawan yang lain. Jadi ada 4 atau 5
kami yang seangkatan yang di dalam. Kemudian selepas itu alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kami melanjutkan pendidikan di Lipia. Lipia Jakarta. Lipia Jakarta, Ma'hadul Ulum. Ma'hadul Ulum atau yang lebih dikenal Lipia. Sampai takmili, alhamdulillah pada saat takmili itu kami mengikuti muqabalah, tes penerimaan untuk ke Timur Tengah yang pada saat itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk ke Sudan, Maroko, dan Libya dan Mesir. Nah, dengan satu tempat tes pada saat itu, nah kami mengambil beberapa tes, 2 yang saya ikuti, Libya dan Mesir. Kemudian alhamdulillah lulus dan kami ngambil yang Mesir. Kenapa memilih Mesir, Ustaz? Al-Azhar ya? Al-Azhar. Oh. Yang pertama karena memang kita tahu bersama bahwa Al-Azhar itu merupakan universitas tertua kedua ya di dunia. Iya. Ya, kalau untuk universitas tertua di dunia ini yang nomor 1 dan nomor 2 itu memang universitas Islam. Jadi kita kalau berbicara pendidikan ya, maka sesungguhnya Islam itu sudah lebih dulu lahir bahkan dalam pendidikan formal sekalipun. Universitas pertama di dunia itu Al-Azhar. Al-Azhar. Seperti ada ini, Zat. Ada logonya di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, dan kita juga alhamdulillah sudah mendapatkan pengakuan akreditasi untuk program pendidikan kita. Kemudian kami berangkat ke sana, alhamdulillah selesai di sana. S1 Zat ya? Iya, S1 dengan jurusan Syariah wal Qanun. Ya, Fakultas Syariah wal Qanun jurusan Syariah Islamiyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk S2-nya di mana, Zat? S2-nya kami pada saat kembali ke Indonesia, kemudian bertemu dengan kawan-kawan, kemudian kami menerima tanah wakaf yang kemudian menjadi pesantren Andalus ini. Sehingga pada saat kami kuliah ini kan memang yang kita pelajari ini ya tentang hukum Islam ya, syariah begitu, katakanlah Quran, hadis, tauhid, fikih dan seterusnya begitu. Nah, sementara pada saat kami harus mengelola pesantren itu kan butuh ilmu khusus, betul, ya kan, manajemen dan seterusnya. Maka saya putuskan kelanjutan studi saya barangkali boleh dikatakan tidak linier begitu, karena memang tuntutan kebutuhan manajemen saat ya. Ya, maka saya ngambil manajemen pendidikan. Masya Allah, cocok karena Ustadz sebagai mudir, pimpinan di pesantren sehingga perlu manajemen yang tepat. Betul, betul. Kan kita kan prinsipnya kata Imam Bukhari, al ilmu qoblal qaul wal amal. Betul. Jadi kita harus bertindak itu sesuai dengan ilmu. Jangan juga kita ngelola lembaga pendidikan yang itu juga amanah. Iya, benar. Ya, amanah dari pewakaf, amanah dari orang tua yang menitipkan putranya ke sini begitu. Oke. Maka atas tuntutan itu saya putuskan untuk kuliah S2 ya. Iya. Masya Allah. Ini manajemen. Latar belakangnya pesantren berarti ini Ustaz ya, dari mulai dari Sukabumi, kemudian ke Salatiga, ke Mesir, dan ke Jonggol saat ini. Memang kalau dilihat dari latar belakang Ustadz Nurdin sendiri sebagai mudir dan pendiri Al-Andalus ini sudah banyak menggeluti dunia kepesantrenan. Nah, ini yang perlu kita cermati Ustaz ya, bagaimana peran pesantren. Tapi sebelum itu kita ingin tanya dulu Ustaz, sejarah pesantren di Indonesia ini. Karena memang pesantren di Indonesia ini cukup lama Ustaz ya. Berdiri seperti salah satunya kan yang sudah sejak awal tuh pesantren Gontor ya. Istilahnya Darussalam ya. Kemudian ada pesantren Al-Irsyad dan pesantren-pesantren lainnya. Dan alhamdulillah juga Andalus cukup lama ya, kurang lebih 11 apa 10 tahun? Ya, 10 jalan 11 tahun. Masya Allah. Nah, ini kita yang ingin kita tanyakan Ustaz, bagaimana peran pesantren sejarahnya saat waktu itu ya, sehingga bisa berkontribusi terhadap bangsa Indonesia saat ini. Begini Kak Muslim dan kaum muslimin, dalam banyak jurnal ilmiah kita temukan dan ini tidak terbantahkan bahwa pesantren itu merupakan pendidikan origin Indonesia. Jadi pesantren atau model pendidikan yang bernama pesantren itu memang adalah ciri khasnya di Indonesia. Artinya lahir di Indonesia, original Indonesia.
Nah, maka kita dapati bahwa pesantren itu banyaknya di Indonesia. Ada Bahkan negara-negara sebelum tetangga. kemerdekaan itu sudah ada. Iya, ini mulai dari prakemerdekaan, sehingga kalau kita lihat dan kalau kita berbicara perjuangan kemerdekaan, kita kaitkan dengan itu, kita lihat tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan itu mereka adalah tokoh-tokoh pesantren. Ya kan? Pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hashim, kemudian Hadratus Syekh ya, kemudian katakanlah Imam Diponegoro, ya kan, kemudian Bung Tomo, kan bagaimana kemudian pekikan pejuang itu ya ketika memberikan semangat kepada pasukan ya yang notabene mereka juga adalah para ulama, mayoritasnya para santri, itu adalah ucapan takbir. Ya kan? Itu tidak terbantahkan. Sejarah itu tidak bisa membantahkan. Merinding saat ya. Kalau dengar Masya Allah. Pekikan tauhid takbir itu betul. Memotivasi para pejuang Indonesia untuk memerdekakan bangsa ini. Betul. Dan itu semua dari santri dan para kiai saat. Betul sekali. Yang basicnya adalah pesantren. Jadi sekali lagi memang pesantren itu adalah model pendidikan yang origin Indonesia. Dan ini jurnal-jurnal internasional, apalagi nasional, itu mengangkat itu dan tidak ada yang membantah. Itu yang pertama. Yang kedua, cuman memang ya meskipun secara kultural itu seperti itu dan tidak terbantahkan dalam sejarah, ini sangat kita sayangkan begitu ya. Undang-undang pesantren itu baru lahir di tahun 2019. Wah. Ya kan? Baru kemarin. Iya, Undang-Undang Nomor 18 2019 itu undang-undang pesantren. Berarti selama ini tidak ada undang-undang khusus yang mengatur kepesantrenan. Tidak ada. Tapi memang ada dalam Undang-Undang Sisdiknas ada, ya. Tapi secara umum. khusus, ya secara umum. Secara khusus tidak ada. Namun demikian, kalau kita berbicara tidak ingin kotak-kotakkan paradigma kita tentang pendidikan gitu, alhamdulillah sebenarnya undang-undang Sisdiknas pun sudah sangat mengcover gitu. Karena memang tujuan undang-undang itu tujuan pendidikan itu disebutkan juga dalam undang-undang Sisdiknas itu adalah menjadikan manusia yang beriman, bertakwa gitu kan. Nah, ini kan udah kepesantrenan ini. Bahasa pesantren gitu kan. Tujuan pesantren. Kemudian mencerdaskan dan seterusnya. Berarti sejak 2019 ya, pemerintah sudah menyusun peraturan kepesantrenan secara khusus. Ya, secara khusus karena memang kementeriannya juga kan, kalau pendidikan secara umum itu kan ada Kementerian Pendidikan ya. Kalau kepesantrenan itu ada Kementerian Agama. Jadi dia di bawah Kementerian Agama. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap dunia pesantren. Betul, yang lebih serius lagi. Yang awalnya sudah serius, ini lebih serius lagi. Ya, kalau berbicara undang-undang kan ini sangat politis ya. Betul. Ya, kita tidak terlalu membahas kesananya lah gitu. Tapi yang penting bagaimana kemudian pesantren ini memiliki kiprah yang luar biasa ya di dalam mencerdaskan anak bangsa. Masya Allah. Sebelum dibuat undang-undang khusus pun pesantren sudah berperan ya. Oh, sangat. Lulusannya, alumninya itu ya berbagai lini kehidupan Indonesia itu ada di sana santri. Dan kalau kita amati para pejabat ya kan, petinggi-petinggi negara itu banyak basicnya dari pesantren. Banyak sekali. Nah, ini yang menarik, Sat. Lalu pertanyaan, Sat. Bagaimana peran atau kontribusi pesantren dalam pembangunan bangsa ini, Sat? Ya. Nah, khususnya di dunia pendidikan. Ya. Orang kadang kan melihat pesantren itu sebelah mata. Ya. Walaupun matanya dua gitu. Maksudnya sebelah mata itu dalam artian, ya apa sih pesantren? Nanti kalau masuk pesantren kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang pesantren? Ya. Seperti itu, Sat. Betul. Itu mungkin dulu ya, Kak Muslim. Siap. Beberapa tahun yang lalu mungkin banyak orang punya pandangan seperti itu, persepsi atau stigma orang seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah berubah. Ya, Paradigmanya berubah. Kenapa demikian? Yang pertama karena pesantren ya itu juga melakukan adaptasi diri terhadap perkembangan-perkembangan ya yang ada, terhadap perubahan-perubahan yang ada, dan juga berinovasi ya, alhamdulillah, sehingga lahir sekarang banyak pesantren-pesantren modern ya, dengan tetap mempertahankan identitasnya, ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang origin Indonesia tadi. Yang penting nilai-nilai pesantrennya itu ada ya. Ya, betul. Sat, kalau kemudian, bisa dikatakan apakah pesantren itu gambaran dari miniatur suatu kemasyarakatan atau negara, Sat?
Ya boleh dikatakan, jadi pendidikan di pesantren itu luar biasa, sangat komprehensif, ya, di mana anak itu bukan hanya saja mendapatkan pengetahuan, artinya wawasan secara kognitif saja, tetapi bagaimana kemudian ilmu yang mereka dapatkan itu mereka dilatih untuk mempraktekannya, ya, mereka dilatih untuk bersosial sehingga mereka insya Allah akan cerdas secara sosial. Ya, dilatih untuk peduli ya terhadap sesamanya, bagaimana juga dididik terhadap sopan santun misalnya kepada guru, kepada orang tua dan seterusnya. Sehingga subjektif saya, tetapi juga ini insya Allah objektif, bahwa memang pendidikan yang paling tepat menjawab kebutuhan ya pendidikan bangsa kita, apalagi kita ini orang timur begitu ya, itu adalah pesantren. Ya. Khususnya masalah akhlak dan moral. Betul, apalagi ini sekarang. Sangat mengerikan saat ini. Betul, itu. Nah, kenapa saya tadi sampaikan paradigma pesantren dulu itu dipandang sebelah mata itu dulu? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang orang sudah, mohon maaf, barangkali apatis dengan lingkungan. Betul. Ini kan kita ini hidup di era disrupsi ini, dekadensi moral luar biasa. Masya Allah. Nah, dan itu alhamdulillah pesantren tetap eksis, tetap konsisten dan memberikan solusi. Iya, dengan pendidikan karakternya dan seterusnya. Apalagi sekarang Merdeka Belajar, ya, profil pelajar Pancasila. Itu semuanya adalah profil santri sesungguhnya. Sehingga terus terang kami sebagai insan pesantren boleh dikatakan seperti itu, dengan lahirnya undang-undang Merdeka Belajar. Merdeka Kampus, profil pelajar Pancasila dan seterusnya, itu seolah-olah kami mendapat pengakuan lebih lah, katakan seperti itu. Karena sesungguhnya itu adalah kita. Iya. Dan sudah dilakukan bertahun-tahun. Iya, makanya saya bilang ini pengakuan lebih untuk Masya kita. Allah. Untuk saat ini yang lebih terasa dan mengena buat masyarakat sendiri, peran pesantren, Zat. Ya. Apa yang bisa dilakukan pesantren untuk membangun negeri ini, Zat? Dan memecahkan masalah bangsa dan anak-anak bangsa kita. Ya, itu tadi yang pertama, pesantren memberikan pendidikan yang dibutuhkan. Yang pertama ya. Mencetak generasi. Ya, mencetak generasi, bukan hanya saja sekedar tadi saya bilang kecerdasan kognitif, wawasan, keilmuan, pengetahuan saja, tetapi juga kecerdasan afektifnya, psikomotoriknya, begitu, sehingga anak pesantren insya Allah lebih bisa dia mandiri, survive, kemudian problem solvingnya insya Allah, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia harus dia lakukan seterusnya. Terkait dengan perkembangan zaman, katakanlah teknologi dan seterusnya, ya sekarang ya pesantren sangat bersaing. Dan sudah mengajarkan hal itu juga ya. Saya tentu. Kalau untuk masalah ekonomi bangsa, Zat, apakah bisa menjawab tantangan permasalahan bangsa di pesantren? Oh jelas. Ekonomi. Jelas. Seperti apa? Apalagi kalau dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsepnya kira-kira seperti apa, Zat? Di dunia pesantren bisa menjawab itu? Begini kaum muslim, kalau kita beri contoh sudah banyak ya, Sidogiri, katakanlah pesantren yang sudah lebih, itu bagaimana kemudian membuktikan itu gitu ya, dan pesantren-pesantren yang lain walaupun mungkin belum sesukses itu, tapi melakukan hal yang sama, melakukan hal yang sama. Dan kami juga secara khusus di pesantren Al-Andalus, kami berikan bekal anak-anak santri kita itu dengan skill entrepreneurship. Menarik nih. Gimana saat maksudnya tuh? Entrepreneurship itu setidaknya kami memberikan satu bekal ya, yang kita mindset ya, dari sisi mindsetnya anak-anak itu kita didik, dari sisi mentalnya kita persiapkan, dan juga skill, terutama soft skillnya, untuk mereka itu menjadi entrepreneur di kemudian hari. Luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar siap melakukan tanggung jawab, tetapi dia siap memberikan solusi dan kontribusi yang lebih kepada masyarakat yang lebih luas. Cakep. Insya Allah. Masalah tanpa masalah. Betul, insya Allah. Dan memberikan solusi, Iya. bukan janji. Iya. Itu cuma slogan aja. Betul. Dan kita harus buktikan itu. Oh gitu saja. Iya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan Andalus ini bisa memberikan solusi, kontribusi buat bangsa ini. Insya Allah. Ana lebih fokus ke Andalus di pesantren nih, Saat. Tadi kita bicara umum ke pesantrenan di dunia pendidikan bangsa. Bagaimana pesantren ini membangun bangsa ini dengan lebih baik, khususnya Indonesia 2045 katanya. Iya betul, Indonesia Emas.
kita menyongsong itu. Oh gitu saja. Iya. Luar biasa. Kita semua ini. menyongsong, alhamdulillah bangsa kita ini akan sampai kepada 1 abad kemerdekaan. 2045. Masya Allah. Ya Indonesia kan? emas. Indonesia emas. Persiapan di Andalus. Iya, dan itu nanti kaum muslim kalau kita berbicara Indonesia emas, ada istilah yang sering kita dengar bonus demografi. Itu artinya apa? Artinya sekitar 60-70% masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu akan ada pada usia produktif. Oh iya. Nah, jadi usia antara 17 sampai 60 tahun. Nah, 70% warga Indonesia yang sekitar 280 juta itu usia mereka itu bekerja, usia produktif. Iya, iya. Nah, maka itu artinya apa? Berarti persaingan akan sangat kencang, akan sangat ketat. Nah, kalau anak-anak kita tidak persiapkan dari sekarang, dan itu sudah dimulai sesungguhnya dari sekarang, bonus demografi itu grafiknya akan terus naik. Nah, itu kalau kita tidak siapkan dari sekarang, maka ya nauzubillah gitu ya, jangan sampai dia tidak bisa memerankan dirinya, mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Luar biasa ini. Persiapan sejak awal menyongsong Indonesia emas. Insya Allah. Membangun negeri dan bangsa. Insya Allah. Melalui pesantren di Jonggol. Insya Allah. Insya Allah. Dan kita pengen tahu lebih banyak tentang Al-Andalus. Mungkin ada beberapa pemirsa kaum muslimin yang belum banyak tahu tentang Al-Andalus. Ya mungkin sekitar sekilas mendengar di media sosial, ya kan, di brosur atau di kajian-kajian. Kita ingin mengenal lebih jauh tentang pesantren Andalus ini sendiri, Sat. Kenapa ini jadi pertanyaan juga, Sat? Al-Andalus ini namanya agak-agak beda nih, gitu kan? Biasanya kan nama-nama yang ini kayak nama suatu tempat gitu, atau ini apa, Sat? Sejarahnya dinamakan Al-Andalus. Iya, jadi begini Kak Muslim. Kita itu di medio 2012 ya menerima wakaf, kita dipertemukan dengan pewakaf bahwa beliau menyampaikan ada tanah yang akan diwakafkan dan harapannya bisa untuk menjadi lembaga pendidikan. Nah, kemudian kami terima wakaf itu dengan dengan konsep yang kita sepakati bagaimana ke depan pesantren atau lembaga pendidikan yang akan kita bangun, yang akan kita jadikan sarana untuk berkontribusi tadi ya kepada bangsa ini, kepada kaum muslimin wabil khusus. Nah, kemudian setelah semuanya konsep itu kita sepakati, maka kita menyepakati nih, kita namakan apa nih kira-kira nih gitu kan, namanya pesantren kita ini. Persamaan persepsi dulu. Oh jelas. Tapi betul. Belum ada nama saat itu. Ya. Nah, muncul kemudian beberapa alternatif usulan dari kawan-kawan, maka muncullah nama Andalus. Kenapa, Sat? Ya, yang disepakati. Ada beberapa nama alternatif pada saat itu. Kenapa? Setidaknya ada 2 alasan. Masya Allah. Ya. 2 alasan ya? Ya, setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, karena sebagaimana yang tadi Kak Muslim sampaikan, bahwa kaum muslimin itu berjaya kurang lebih 8 abad. Di Andalus. Di Spanyol. Masya Allah. Ya, di Cordoba dari situ inspirasinya. Inspirasinya. Menjadi mercusuar Islam pada saat itu, menjadi kiblat ilmu. Ya, bukan hanya bagi kaum muslimin, tapi bagi seluruh dunia. Dari situ kan lahir para ilmuwan-ilmuwan, baik sekali lagi ilmuwan yang sifatnya keagamaan ataupun yang sifatnya umum. Ya, ilmu-ilmu falak, ilmu matematik, ilmu segala rupa itu lahir di sana. Membangun sebuah peradaban, lebih tepatnya katanya betul sekali. Satu kata berjuta makna itu. Iya. Tapi ini cuman ini aja perkiraan. Betul, tapi itu tepat. Diksi yang dari tadi saya cari-cari ya. Kaum muslim dapatkan itu. Jadi peradaban yang luar biasa dibangun, peradaban manusia, peradaban keilmuan dan seterusnya. Maka kita terinspirasi dari situ. Harapannya Islam kembali berjaya melalui pesantren Andalus ini. Seperti masa lalu. Seperti masa lalu. Iya, berawal dari Andalus. Yang kedua apa tadi, Sat? Yang kedua, karena yang mewakafkan tanah yang menjadi cikal bakal pesantren ini adalah beliau berasal dari Sumatera Barat. Kita tahu Sumatera itu kan nama lainnya adalah Andalas. Jadi, Andalus, begitulah kurang lebih. Andalas, Sumatera Barat. Luar biasa. Iya, yang mewakafkan ini dari Sumatera Barat. Jadi ada korelasi ya. Ada korelasi lah, disambung-sambungkan. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah nih, Masya Allah nih. Semoga Allah memberikan faedah keberkahan buat para pewakaf. Amin. Menjadi jariah untuk beliau-beliau ya, dan semua orang yang berkontribusi terhadap
berdirinya pesantren ini. Stakeholder bahasa keren. Iya, karena memang kaum muslim pesantren ini setelah dibentuk yayasannya kita semuanya berikrar bahwa ini adalah lembaga wakaf, ya, nirlaba, artinya tidak boleh ada orang yang mengambil manfaat materi dari sini, ya, segala hal yang yang sifatnya katakanlah lebih dan seterusnya kalau dari sisi materi begitu, maka itu harus dikembalikan untuk pengembangan pesantren. Pengembangan pesantren. Ya, dan kita komit membangun negeri ini. Ya, tentunya untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Dan peradaban. Membangun peradaban. Peradaban. Inspirasinya dari Al-Andalus ternyata begitu ya. Betul. Spanyol, bagaimana keilmuan muncul dari situ. Para tokoh-tokoh cendekiawan, ya kan, asatidah, duat, bertebaran di muka bumi. Betul. Luar biasa. Visi misinya saat kalau bahasa kerennya nih. Visi misi pesantren apa sih yang ingin dibawa oleh Andalus ini, pesantren Andalus ini? Ya. Kami punya visi yang besar, yang ini amanat yang luar biasa diemban oleh kami yang menjalankan operasional daripada lembaga pendidikan ini. Visi kami yaitu kaderisasi umat robbani, cendekia dan mandiri. Nah, robbani ya artinya bahwa harapan kita, cita-cita kita yang ingin kita capai, anak-anak kita itu ya menjadi anak-anak yang cerdas secara spiritual, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki etika dan moral yang terus mereka jaga. Ya, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apapun yang menjadi tanggung jawabnya, tanggung jawab kepada Tuhannya, kepada Allah itu yang utama, tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada saudara-saudaranya, tanggung jawab kepada dirinya sendiri, tanggung jawab kepada bangsa, tanggung jawab kepada alam semesta, seterusnya. Ini kata-kata robbani. Luar biasa, robbani sangat luas ya. Sangat luas sekali. Dan itu kunu kan ada dalilnya tuh. Kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Luar biasa. Nah, visinya dari sana. Sejalan dengan nilai-nilai agama, Al-Qur'an wal hadis dan undang-undang. Itu saya mau bilang tadi. Dan undang-undang kita. Kepesantrenan ya. Betul. Mantap benar. Kemudian cendekia ya kita harapkan anak-anak kita itu memiliki pengetahuan, keilmuan yang luas ya, walaupun sesungguhnya untuk tingkat pendidikan yang kita selenggarakan ini mungkin sifatnya basic ya, karena kita SMP dan SMA ya, yang mumpuni baik itu dalam ilmu syar'i, ilmu keagamaan maupun basic ilmu umum. Oke, Masya Allah, gitu. Ini visi misi yang sangat mulia. Ya. Bagaimana menerjemahkan ini, Ustaz? Ya. Tentunya dengan program. Ya, dengan makanya di antara misinya itu kita menyelenggarakan pendidikan yang berbasis TAIS. TICE. Oke. Apa itu, Ustaz? TICE itu artinya. Nih, Ustaz ulangi, Ustaz. Ya. TICE. Nah, pemirsa bisa mendengar lebih lanjut tentang program ini. Gimana? Silakan, Ustaz Nurdin. TICE, TAIS ya. TAIS. Ya, itu yang pertama tahfidz. Tahfidz. Ya, jadi kita itu di sini punya program santri kita itu harus lulus dari Andalus itu punya hafalan minimal. Minimal berapa? Ya, minimal 15 juz. Minimal. Dan itu bukan hanya klaim saya sudah sudah menyetorkan, tapi harus bisa dibuktikan, diuji. Iya. Nah, saya dengar ada ujian khusus ya orang. Ya, ada ujian khusus. Jadi ujian tahfidz ini menarik kaum muslim. Kalau tadi kaum muslim bertanya tentang program, ya program tahfidz itu selain ada program harian, ada program pekanan, ada program bulanan. Maksudnya gimana? Nah, itu kalau yang harian mereka belajar dengan ustadznya secara formal, reguler begitu. Nanti di mingguan pun ada mereka harus secara akumulatif menyetorkan hafalannya, memurojaah begitu. Lalu dalam bulanan itu seperti sekarang ini sedang berlangsung saat ini tahfidz camp. Jadi selama 1 pekan itu mereka fokus kegiatannya dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, nanti apabila mereka sudah mencapai target, maka itu akan diuji. Apakah betul target itu sudah dicapai? Misalnya dia sudah selesai 5 juz, maka diuji. Oleh siapa, Ustaz? Pertama diuji oleh gurunya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Oh gitu. Nah, yang kedua diuji oleh lajnah dari Andalus. Lajnah tahfidz itu dari Andalus. Yang ketiga uji itqon di depan publik. Ya, di depan publik itu artinya setelah lulus yang kedua ini kita dudukkan di masjid.
ya, maka setiap orang yang hadir di masjid itu boleh mengetes hafalannya. Sesuai dengan jumlah hafalan yang dihafal. Masya Allah. Gemeter Acak, ya, dari, gemeter. ya, dari depan, dari belakang, begitu istilahnya begitu. Nah, lulus dari sini, nah kemudian kita juga alhamdulillah ada kerjasama dengan Baitul Quran. Baitul Quran Ya, Lajnah Pentasih Al-Quran Kementerian Agama. luar biasa. Nah, nanti terakhir diuji oleh pihak dari Kementerian Agama. Kementerian Agama dari langsung? Kementerian Agama langsung. Dan di sana, di tesnya. Jakarta itu? Di Jakarta, ya. Letaknya di Taman Mini ya, di dekat pintu gerbang Baitul Taman Quran. Mini. Baitul Quran. Jadi benar-benar mungkin ya. Insya Jadi Allah. program tahfidz ini bukan hanya slogan. Bukan hanya slogan. Luar biasa. Ya, bukan hanya slogan. Tapi kami bukan, nah, tadi kata kamu sih kan, bukan janji, tapi kita berikan bukti. Program yang real ya. Yang real, Ya, yang real, real, kamu sih. Dan terukur. Ya, saya sampaikan terukur. Real dan terukur. Ya, Oke. ya, terukur sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Masya Ya. Allah. Semoga Allah mudahkan program. Arab ya Arab. Yang kedua IC. TIC kan tadi gitu ya. Dan IC ini digabung ya. International Curriculum. Oh, menarik ini. Gimana, Sat? Silakan. Nah, jadi kita ini punya kurikulum yang berbasis internasional. Dari mana itu kita ambil? Yang pertama, alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Ini, Sat ya? Iya. Luar biasa. Masya Alhamdulillah. Allah. Satu lagi? Yang satu lagi kemudian dari Universitas Al Azhar. Sengaja kita tampilkan ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Jadi Allah. secara resmi kelembagaan UIM ya, itu memberikan akreditasi kepada kita bahwa program pendidikan yang diselenggarakan di Al-Andalus itu setara ya, dengan kualitas dan program manhaj dirasi yang ada di sana. Begitupun juga Universitas Al-Azhar. Baik untuk yang keagamaan maupun yang umumnya. Muadalah istilahnya. Muadalah. Persamaan. Iya, persamaan akreditasi. Kesetaraan. Iya. Nah, itu kan muadalah itu bukan hanya klaim begitu saja, tapi kan dilihat kurikulum kita seperti apa, struktur kurikulum kita, pelajarannya. Jadi kita ambilkan dari Universitas Al-Azhar, dari Universitas Islam Madinah, kemudian juga ada beberapa mata pelajaran juga dari Cambridge. Nah, Masya Allah. sama juga tentunya yang keempat dan yang utama adalah dari program kurikulum di pemerintahan kita sendiri. Ya, maka ini kemudian kita formulasikan menjadi kurikulum Al-Andalus itu. Luar biasa. Tadi Sampai itu. merinding kamu sebenarnya. Kurikulum internasional ini sudah terbukti ya. Terbukti. Alhamdulillah. Hadam fadli Rabbina. Alhamdulillah. Fadlullah wa ni'mah. Nah, Ya. untuk alumninya ini, Sat, ini diarahkan kemana, Sat, untuk program-program yang kurikulum internasional tadi ya? Ya. Setelah dipelajari, diprosesnya itu hasilnya mengarah kemana aja alumni-alumni? Ya, alhamdulillah Kak Muslim, sebelum ke situ Anda tambahkan tadi ya. E-nya tadi entrepreneurship. Oh, iya. Entrepreneurship. Jadi kita juga ada program penanaman mental tadi, mindset ya, untuk anak-anak itu menjadi seorang entrepreneur ya, yang berwawasan global. Nah, ini harapannya tadi ke depan anak-anak ketika berkiprah di masyarakat begitu ya, mereka betul-betul adalah menjadi orang yang survive ya, bisa bertahan hidup dan bahkan bukan hanya sekedar itu, tapi memberikan peluang, katakanlah peluang hidup gitu ya bahasanya, atau memberikan penghidupan kepada orang lain, menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesempatan-kesempatan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk masyarakat. Kan kalau bahasa hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling banyak menebar manfaat kepada yang lain kan, dengan keahlian yang dia miliki, betul. Skill, dia itu bisa entrepreneurship diantaranya. Nah, itu. Iya. Apa yang sudah dilakukan di pesantren tentang entrepreneurship ini? Banyak hal. Apa? Mungkin bisa contohnya? Contoh misalnya kalau berbicara program ya, kalau contoh berarti kita program yang real misalnya anak-anak itu kita buat ada program di sini, misalnya ada market day, itu anak-anak itu kita buat beberapa kelompok, kita berikan modal, lalu kita minta mereka untuk membuat produk. Nah, tapi bukan hanya sekedar membuat, kita tugaskan mereka mulai dari perencanaannya, bagaimana,
kemudian nanti pemrosesannya bagaimana, kemudian nanti marketingnya bagaimana, sampai kemudian evaluasinya sampai kepada tahap pelaporan keuangannya. Luar biasa. Nah, Diarahkan gitu. Diarahkan untuk menjadi itu. seorang entrepreneur, Iya. pengusaha yang sukses. Iya, ada juga yang menarik. Apa tuh? Kita challenge anak-anak kita itu, misalnya di hari yang sudah direncanakan, kita lepas mereka, kita antarkan mereka ke pasar atau ke tempat-tempat ramai, kita kasih uang mereka 50.000. Oh gitu. Kita jemput dia sore. Oh. Nah, 50.000 itu bertambah atau berkurang? Oh. Nah, itu juga salah satu boleh ya, bukan gimmick sih, program ya yang untuk mengasah tadi mental ya, mindset anak-anak di dalam Di tengah-tengah masyarakat gitu. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Mereka dikasih Di uang pasar. 50.000, Iya. dilepas, bertambah atau berkurang nanti dilihat gitu. Iya, kita antarkan pagi setelah sarapan, kita antarkan, lepas, habis itu tentunya ada tim yang kita taruh monitor, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa orang di pasar dan seterusnya, security-nya dan seterusnya begitu, untuk supaya memastikan bahwa anak-anak ini aman, anak-anak ini terpantau, tetapi tanpa mereka sadari gitu ya. Nah, di sore hari kita jemput dan evaluasi tuh, dia harus bikin semacam berita acara begitu, laporan dia tuh ngapain aja. Itu mereka laporkan. Wah, luar biasa nih program yang itu diantaranya tuh seperti itu. Iya, program yang aplikatif. Aplikatif. Jadi bukan hanya teoritis di pesantren, tapi juga aplikatif di masyarakat itu sendiri. Tadi entrepreneur saat ya. Iya, entrepreneur. Kita ulangi saat apa tadi programnya? TICE. Ya, nama kurikulum Tafiz. kita. Tafid International Curriculum dan Entrepreneurship. Entrepreneurship luar biasa. Itu program unggulan di sini ya. Insya Allah. Nah, kaitan dengan kelanjutan studi tadi, alhamdulillah dengan adanya International Curriculum ini, anak-anak kita yang sudah selesai dari jenjang pendidikan SMA itu, alhamdulillah, kalau mereka ingin lanjut studi di dalam negeri juga selalu mendapat tempat di PTN favorit. Ya, alhamdulillah, hampir semua PTN favorit sudah ada anak kita di sana. Kemudian di luar negeri, kalau ingin lanjut ke luar negeri pun, alhamdulillah kita sudah punya kerjasama dengan banyak university di luar negeri, ya di Saudi, ya alhamdulillah banyak anak kita di beberapa universitas, kemudian di Jordan, ya di beberapa universitas, di Mesir, ya apalagi 2 universitas ini begitu. Kemudian di Turki juga, insya Allah nih besok mau ada anak kita yang insya Allah berangkat ke Turki juga. Masya Allah. Jadi buat sahabat muslim, adik-adik yang SMA atau mau melanjutkan kuliah, jangan khawatir. Kalau belajar SMA di Al-Andalus, insya Allah akan dibantu untuk jaringan internasional. Insya Allah. Dan kami jaminkan kaum muslim, insya Allah Ta'ala, 100% santri kita yang ingin sekolah di luar negeri, ya kami jamin bisa. Masya Allah. Insya Allah. Jangan ragu. Insya Allah. Yakinlah biidznillah, insya Allah dengan belajar di Al-Andalus ini dan mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi akan dibimbing dan dibantu oleh pesantren Al-Andalus. Insya Allah. Masya Allah. Mau kuliah apapun, mau kedokteran, mau engineering, mau teknik, insya Allah. Udah nyaman sekolahnya seperti ini ya. Masya Allah. Tempatnya juga sejuk, Masya Allah. Saat dengar-dengar ini Al-Andalus kan sekarang di Jonggol nih. Ya. Dengar-dengar ada nama Andalus di Sukabumi, Zat. Nah, ini maksudnya gimana, Zat? Ada Andalus, tapi lain ada tambahannya, Ulul Albab. Iya. Itu gimana, Zat? Aduh, kaum muslim tahu aja. Kita kan dunia maya, Zat. Ya, waduh. Ya, alhamdulillah, fadlullah wa ni'mah, kaum muslim. Kita ini kan berprinsip dan ini juga menjadi amanah yang menjadi kesepakatan antar bangsa ya di PBB bahwa education for all kan gitu. Education for all. Iya, bahwa pendidikan itu hak semua orang. Cakep. Ya. Masya Allah. Nah, kita berpikir bahwa pendidikan tadi itu harus mampu dijangkau, dinyam oleh semua lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan kondisi finansialnya. Nah, pemikiran itu kemudian lahir. Kita juga tidak memungkiri, tidak menafikan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu betul. Lan tanalul ilma illa bisittatin gitu kan. Tidak akan dapat ilmu kata Imam Syafi'i kecuali dengan 6 syarat gitu kan. Nah, di antaranya ada bulghah. Ya, ada bekal. Ya, ada biaya, ada kos begitu. Nah,
pendidikan itu walaupun kita bukan orang yang materialistis gitu ya, tapi memang ya ada cost-nya. Realistis. Iya, tapi kita realistis ya. Walaupun tidak materialistis. Tidak materialistis, tapi kita juga harus realistis, betul. Ada cost ya yang untuk operasionalnya itu. Nah, kami kemudian alhamdulillah Allah berikan kemudahan mendapat wakaf di Sukabumi dari keluarga kami. Namanya Pesantren Ulul Albab, dan qadarullah memang penerus dari pendiri yang itu adalah kakek kami, kakek buyut kami. Itu sudah pada sepuh begitu, dan kemudian menyerahkan itu kepada kami untuk melanjutkan estafet perjuangannya, sehingga itu dijadikanlah cabang daripada pesantren Al-Andalus. Cabang Al-Andalus. Iya, jadi namanya Al-Andalus Ulul Albab Sukabumi. Yang tadinya pesantren Ulul Albab itu sudah ada juga pesantrennya dari sebelum kemerdekaan. Gitu. Jadi pendirinya itu termasuk pejuang. Ya, kalau dengar nama Kiai Haji Ahmad Sanusi, maka yang mendirikan itu adalah partner beliau. Subhanallah. Partner beliau. Dan bahkan ketika beliau itu hijrah ke Yogyakarta, itu berangkatnya itu dari rumah kakek kami yang ada di pesantren Al-Andalus Ulul Albab. Memang basicnya pesantren itu, tempat. Memang basicnya pesantren. Untuk saat ini pengelolanya oleh siapa, Ustaz? Alhamdulillah sudah siap, sudah operasional 2 bulan ini berjalan. Oleh Andalus Jonggo langsung. Oleh Andalus kita memang guru-gurunya juga gitu, Ustaz. Iya, guru-gurunya dari Andalus. Kami, ya. Kalau biayanya, Ustaz? Nah, itu biayanya sangat terjangkau untuk yang di sana. Oh gitu. Jadi yang di Sukabumi ini terjangkau. Ya. Masya Allah. Insya Allah. Ini juga terjangkau. Terjangkau ya. Relatif. Kan? Relatif, betul. Namanya itu kan relatif. Ya, jadi kita ingin menyesuaikan. Nanti ada yang ingin dengan dengan program yang lebih, dengan kemudian fasilitas yang lebih, maka tinggal memilih. Jadi kita sajikan itu semua, tapi prinsipnya bahwa pendidikan yang berkualitas. Masya Allah. Ini menarik ya, satu garis benang merah. Pendidikan untuk semua. Iya, pendidikan, dan berkualitas, dan bukan hanya sekedar sekolah. Iya. Pendidikan murah tapi bukan murahan. Iya. Nah, murah tapi tidak murahan. Murah tapi tidak murahan. Terjangkau oleh semua kalangan lapisan masyarakat, sehingga semua bangsa Indonesia ini bisa menikmati pendidikan dan bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Masya Allah, Ustaz Nurdin, tak terasa nih kita berdialog sampai kopinya dingin, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, ini mudir kita pesantren Al-Andalus sekaligus pimpinan di sini. Alhamdulillah sudah menyampaikan paparan visi misi program dari Andalus ini. Semoga ini menjadi informasi dan inspirasi. Amin. Insyaallah. Buat bangsa ini. Amin. Saya ulangi, Ustaz. Semoga ini menjadi informasi dan inspirasi buat membangun bangsa ini lebih baik Amin. lagi. Amin. Baik, Ustaz Nurdin. Barangkali ada closing dari antum ya, sebelum saya yang closing juga nanti. Kira-kira pesan apa nih saat dari Ustaz Nurdin Apot Sarbini untuk kaum muslimin dan ayah bunda, wabil khusus adik-adik yang ingin mencari pendidikan di pesantren, supaya bisa membangun negeri ini lebih baik menuju Indonesia Emas. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih kaum muslim untuk kesempatan yang luar biasanya. Yang pertama saya sampaikan bahwa pesantren ini adalah tempat bermuaranya semua kita dalam menunaikan kewajiban. Dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik putrinya, menjadi soleh dan solehah yang paling utama, berwawasan global dan seterusnya. Yang kedua, kami sebagai lembaga yang di dalamnya adalah terdapat orang-orang yang memiliki pengetahuan barangkali dan kemampuan untuk mentransfer ilmunya, punya kewajiban untuk melakukan itu, mendakwahkan. Yang ketiga, anak itu sendiri memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka 3 orang yang saling memiliki kewajiban ini berkumpul di pesantren untuk sama-sama menunaikan kewajibannya, ta'awun alal birri wat taqwa, supaya yang menjadi objeknya tentunya anak kita menjadi anak yang soleh, yang robbani. Yang soleh itu yang robbani, yang cendekia, yang memiliki keilmuan yang mumpuni, berwawasan global, dan kemudian mandiri. Itu yang kita inginkan. Nah, berbicara tentang 2045,
Indonesia emas, ya, bahwa tadi disampaikan oleh para ahli 60-70% ya kita itu akan diisi bangsa kita itu oleh manusia-manusia yang pada usia produktif, ya, yang disebut dengan bonus demografi istilahnya. Nah, bagaimana supaya kita nanti bisa bersaing ya pada saatnya, ya kata kuncinya adalah yang tadi, kita harus menjadi orang yang robbani, yang cendekia, dan yang mandiri, dan itu ada dalam visi pesantren Al-Andalus. Luar biasa, Masya Allah. Jadi mari bergabung dengan pesantren kami, kita sama-sama di sini bersinergi untuk mewujudkan cita-cita kita, ya, dan dalam rangka membangun negeri kita, Indonesia emas, insya Allah. Amin, Allahu Akbar. Amin ya Allah. Jadi semangat ya, walaupun masih lama dari 45. Tapi ala kulli hal persiapan perlu kita persiapkan. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Terima kasih. Para pemirsa luar biasa. Sepertinya pesan Ustaz Nurdin mencakup semua yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, bahwasanya dunia pesantren itu adalah sangat penting untuk membangun negeri ini. Dimulai dari pesantren, insya Allah negeri ini, bangsa ini lebih baik dan lebih maju. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabb. Insya Allah Indonesia menjadi emas dengan bingkai dan nilai-nilai dari pesantren berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian diskusi kita bersama Ustaz Nurdin Apud Sarwini LCMPD, Mudir Pesantren Al-Andalus Jonggol. Semoga bermanfaat. Kita insya Allah akan terus menyaksikan dialog diskusi bersama para asatidzah di Al-Andalus dalam program Kalam Al-Andalusi bersama Kak Muslim dan juga asatidzah di Al-Andalus. Ila liqa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.